Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Wahid. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang merumuskan masalah. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bagaimana cara mengidentifikasi masalah, apa itu masalah, bagaimana masalah muncul. Selanjutnya kita merumuskan masalah. Nah, cara umum dalam merumuskan masalah itu memberikan suatu tanda tanya terhadap permasalahan yang ada. Yang kedua itu adalah menyajikan konsep-konsep, teori-teori yang berkenaan dengan masalah yang ada, sehingga muncul suatu gap dalam penelitian tersebut, atau bisa dikatakan bahwa masalah yang ada dalam penelitian itu jelas terlihat dalam penelitian. Nah, contohnya itu misal kita melihat permasalahan pendapatan masyarakat yang rendah. Nah, ketika kita melihat terjadi permasalahan mengenai pendapatan, ketika kita lihat dari perspektif strategis, nah kita bisa merumuskan permasalahan seperti bagaimana optimalisasi pendapatan masyarakat pesisir di wilayah A misal. Jadi ketika kita sudah lihat masalahnya, kita memberikan tanda tanya dan menyajikan teori-teori yang mendukung mengenai pendapatan tersebut. Oke, selanjutnya adalah menyusun kerangka pemikiran. Jadi kerangka pemikiran adalah konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten. Jadi dari awal, dari misal pendahuluan sampai ke perumusan masalah, sampai ke perumusan hipotesis, itu argumentasi yang kita jelaskan itu konsisten. Nah, dalam menyusun kerangka berpikir ada dua cara. Yang pertama, mencari teori atau konsep penelitian terdahulu. Nah, teori-teori atau konsep-konsep penelitian terdahulu ini kita analisis, di mana yang pertama kita melakukan penalaran yang disebut deduktif. Nah, penalaran deduktif ini itu penalaran berdasarkan pemahaman-pemahaman yang bersifat umum ke khusus. Jadi penalaran ini penalaran ini digunakan di kumpulan teori-teori yang kita masukkan tadi di penelitian. Misal berdasarkan teori yang bersifat umum, kita kemudian rumuskan, kita kemudian persempit menjadi kerangka pemikiran. Yang kedua adalah menyusun kerangka penelitian berdasarkan metode induktif. Metode induktif ini adalah metode yang menemukan suatu kesimpulan berdasarkan premis-premis yang bersifat khusus. Jadi penelitian sebelumnya yang kita kumpulkan yang banyak itu kemudian kita tarik kesimpulan menjadi kesimpulan yang bersifat umum, yang berlandaskan penelitian yang kita kumpulkan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah setelah kita menentukan kerangka berpikir yang bersifat konsisten tadi, selanjutnya kita merumuskan hipotesis penelitian. Nah, hipotesis ini bisa diartikan sebagai dugaan sementara dari hasil penelitian. Jadi hasilnya sebenarnya belum ada, tapi kita sudah menduga-duga apa yang bisa saja terjadi dari penelitian kita. Nah, hipotesis ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, hipotesis yang bersifat deskriptif, atau bagaimana kita mengeneralisasikan teori yang ada. Yang kedua adalah hipotesis yang bersifat verifikatif, atau bagaimana kita menghubungkan variabel-variabel yang kita tentukan dalam penelitian. Misal hipotesis deskriptif contohnya bagaimana optimalisasi pendidikan di wilayah Indonesia yang tertinggal. Nah, itu contohnya. Kalau hipotesis terverifikatif, contohnya apa pengaruh atau bagaimana pengaruh tenaga pengajar
tenaga pendidik terhadap perkembangan kualitas pendidikan di wilayah Indonesia yang tertinggal. Jadi terdapat dua perbedaan seperti itu. Jadi bagaimana melihat permasalahan dari teori dan bagaimana melihat permasalahan dari bagaimana kita menghubungkan dua atau lebih variabel dalam penelitian. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang metodologi penelitian. Jika ada kekurangan atau pertanyaan, silahkan komen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.